Anas yang membacanya ini nyeletuk karena takut. Kami nggak bawa darah. Lalu dengan seperti bergerak tak karuan ya, Jailangkung itu menulis lagi. Joko lapar, darahmu saja. Selepas maghrib ya, kampung itu berubah menjadi sepi. Sebuah kampung mati, begitu julukan orang-orang dari desa tetangga yang mengetahui tentang isu pocong ini. Sudah banyak warga yang tiap malam ini mengaku melihat pocong gentayangan di kampung. Ada yang rumahnya ini digedor-gedor pada tengah malam ya. Ada juga yang mencium bau wewangian orang mati dan suara merintih setiap malam. Terima kasih yang sudah klik video ini. Pada video kali ini, saya mau menceritakan pengalaman horor dari Sani. Jadi, Sani ini mau menceritakan pengalaman horor temannya. Sebut saja namanya ini Ritu. Dan Ritu ini berasal dari kampung, sebut saja namanya Sukorondo ya. Semua nama dan tempat dalam cerita sudah disamarkan. Sebodoh-bodohnya orang yang paling iseng ya si Rido CS ini. Jadi mereka ini adalah orang yang terbodoh yang bagaimana tidak. Berawal dari permainan iseng, seluruh kampung Sukorondo ini jadi kena imbasnya diteror pocong. Sungguh perbuatan yang bikin geram sih. Penasaran ingin tahu kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi waktu itu di Minggu sore, Ritu, pemuda ABG umurnya ini 18 tahun. Berkumpul bersama teman-temannya di pinggir lapangan kampung Sukorondo seusai bermain sepak bola. Ada Bagio, Sarimin, dan Anas. Jadi mereka semua ini teman sepermainan. Entah apa yang ada di pikiran si Rido dan teman-temannya ini ya. Sore itu mereka ini mula-mula membahas film tentang Jailangkung yang semalam itu diputar di layar tancap. Dari situlah Rido ini mengajak teman-temannya untuk mengadakan ritual Jailangkung seperti yang ada di film tersebut. Bagio, yang Pak D-nya adalah seorang dukun ini, menambahkan dengan gagasan agar boneka Jailangkungnya ini terbuat dari gedebok atau batang pohon pisang yang dikafani layaknya pocong. Ide Bagio ini rupa-rupanya disetujui oleh rekan-rekannya. Lalu sebelum maghrib, mereka ini belanja semua keperluan untuk ritual nyeleneh itu. Dari mulai kemenyan, kembang 7 rupa, minyak Arab, minyak serempi, dan tentunya kain kafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas Isya ya, mereka berkumpul di rumah Rido untuk menentukan tempat bermain Jailangkung. Sarimin yang rumahnya berada paling ujung di kampung mengusulkan untuk menggelarnya di rumah kosong milik Pak Tarmo yang sudah 3 tahun tidak ditinggali dan letaknya ini cuman beberapa meter dari pemakaman desa. Bagio dan Rido langsung setuju karena tempat itu terkesan seram dan sangat pas untuk bermain Jailangkung. Sedangkan Anas ya terpaksa ikut saja dengan keputusan ketiga temannya itu. Walaupun dia ini aslinya agak takut ya, karena rumah Pak Tarmo ini sudah tak dihuni dan terkenal angker. Rumah kosong milik Pak Tarno itu bukannya tanpa alasan ditinggal begitu saja. Dulu ketika masih ditinggali oleh Pak Tarmo dan keluarganya, di rumah itu ada kejadian-kejadian yang ganjil. Menantu Pak Tarmo ini 3 kali keguguran di usia kehamilan yang muda. Janinnya selalu gugur sebelum usia kehamilan 5 bulan. Dan akhirnya menantu Pak Tarmo itu ikut meninggal pada kehamilan yang ketiga. Saat itu usia kehamilannya hampir saja mencapai 5 bulan. Sungguh riwayat kematian yang aneh. Hingga Pak Tarmo ini memutuskan untuk meninggalkan saja rumah tersebut dan pindah ke desa tetangga. Selepas ditinggal oleh keluarga Pak Tarmo, rumah itu tidak laku untuk dijual, maka dibiarkan saja ya terbengkalai, tak berpenghuni hingga saat ini.
Jam 9 malam, Rido dan teman-temannya mulai menuju ke rumah Pak Tarmo sambil membawa semua perlengkapan permainan jailangkung, kecuali satu. Mereka tidak membawa gedebok pisang. Setibanya di rumah kosong tersebut, Bagio ini mengajak Sarmin ke pemakaman desa untuk menebang pohon pisang muda. Sementara Rido dan Anas menunggu di dalam rumah kosong sambil mempersiapkan ubur rampe untuk si jailangkung. Anas yang dari tadi merasa takut berkali-kali mengatakan kepada Rido bahwa dia ini merasakan hawa yang tidak enak. Rido mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanya terjadi karena dirinya ini merasa ketakutan saja. Sarmin pun kembali bersama Bagio sambil menggotong gedebok pisang yang mereka tebang dari pemakaman desa. Kemudian Rido dan Anas pun turut membantu mengkafani gedebok tersebut. Bagio yang sepertinya paham dengan praktek perdukunan dari Pak D-nya lalu mengambil sebungkus kain dari sakunya. Anas menanyakan apa isi kain itu. Bagio pun dengan santai menjawab, tanah kuburan dari makam baru. Lalu Bagio ini mengusap-ngusapkan tanah itu ke kain kafan dan gedebok pisang. Dan diciprati pula dengan minyak serimpi. Rido pun tak lupa membawakan untuk teman-temannya. Dia membawa sebuah kepala boneka untuk dijadikan kepala jailangkungnya. Kini jailangkung yang sudah menyerupai pocong itu sudah jadi dan siap untuk dimainkan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung. Nah, begitu mantra pemanggilan jailangkung yang dibaca oleh keempat ABG tersebut, Anas tiba-tiba menanyakan kepada mereka, hanya berempat ya, seharusnya kan harus ganjil, minimal 5 orang untuk bermain jailangkung. Bagio dengan enteng menjawab bahwa ritual ini modern sambil terkekeh-kekeh. Lalu mereka melanjutkan membaca lagi mantra itu. Mereka membaca dan membacanya terus sampai tiba-tiba di dalam rumah kosong itu berembus angin dingin yang membuat mereka ini merinding dan berdiri bulu kudunya. Boneka jailangkung tadi mulai bergerak dengan sendirinya di tangan mereka berempat itu ya. Kapur dan juga tongkat yang diikat pada badan jailangkung mulai bergerak, menunjukkan papan tulis. Suasana gaib mulai mereka rasakan ketika boneka itu bergerak semakin sering dan bertambah berat dengan sendirinya. Di papan tulis yang mereka siapkan untuk si jailangkung ini ya, hanya menuliskan 3 kata, masih lapar darah. Anas yang membacanya ini nyeletuk karena takut. Kami nggak bawa darah. Lalu dengan seperti bergerak tak karuan ya, jailangkung itu menulis lagi, Joko lapar, darahmu saja. Anas yang tambah ketakutan ya, langsung melepaskan tangannya dari si jailangkung itu. Sekejap, jailangkung itu terlempar dengan sendirinya dari tangan ketiga teman-temannya. Rido yang terlanjur serius menegur Anas yang ketakutan karena menyebabkan jailangkungnya ini terlempar. Bagio dan juga Sarmin ini malah tertawa melihatnya. Lalu Rido ini beranjak dari tempat duduknya, kemudian menuju ke tempat jailangkung yang terlempar tadi. Betapa terkejutnya ya Rido ini mengetahui bahwa jailangkung yang tadi terlempar sama sekali tidak bisa dia temukan. Jadi jailangkungnya ini hilang. Padahal tadi masih terlihat kalau jailangkung itu tergeletak di sudut ruangan walaupun gelap ya saat itu. Kemudian dia memanggil teman-temannya untuk membantunya mencari si jailangkung itu. Di dalam rumah kosong itu, Rido, Bagio, Anas, dan Sarmin berkutat mencari jailangkung mereka hingga tiba-tiba Sarmin ini berteriak sangat keras sekali. Pocong, pocong, aku dikejar pocong. Nah, Rido dan yang lainnya ini mendatangi Sarmin dan berusaha menenangkannya.
Anas yang semakin ketakutan tiba-tiba tergoda untuk menengok ke arah Sahrudin tadi berlari. Terlihat dengan samar sebuah buntelan putih besar sedang meloncat-loncat ke arahnya. Nah, waktu itu Anas langsung berlari keluar meninggalkan ketiga temannya tanpa berkata apapun. Ridho yang terkejut melihat Anas ini berlari ketakutan ya, ikut-ikutan melihat ke arah buntelan putih tadi yang meloncat-loncat. Spontan, Ridho ini berteriak lalu berlari dan diikuti oleh Sahrudin dan Bagio di belakangnya. Keempat ABG tadi berlari ketakutan meninggalkan rumah kosong milik Pak Tarmo tanpa membereskan apa yang telah mereka mulai. Kemudian beberapa hari berlalu dan isu teror pocong menjadi semakin intens di kampung Sukorondo. Selepas maghrib ya, kampung itu berubah menjadi sepi. Sebuah kampung mati, begitu julukan orang-orang dari desa tetangga yang mengetahui tentang isu pocong ini. Sudah banyak warga yang tiap malam ini mengaku melihat pocong gentayangan di kampung. Ada yang rumahnya ini digedor-gedor pada tengah malam ya. Ada juga yang mencium bau wewangian orang mati dan suara merintih setiap malam. Jadi teror pocong ini sungguh sangat membuat warga menjadi resah, apalagi pada malam hari. Anak-anak yang selepas maghrib dulu rajin belajar mengaji di masjid, sekarang pada nggak berani keluar rumah. Apalagi warung-warung yang buka pada malam hari ini pada tutup semua. Pedagang-pedagang yang berjualan pada malam hari melewati kampung ini juga menceritakan hal yang mereka alami ke desa tetangga. Sehingga ada saja orang yang penasaran jadi ingin melihat si pocong itu gentayangan. Juga beberapa orang yang suka dengan hal gaib juga menawarkan dirinya untuk mengatasi teror pocong di kampung Sukorondo ini. Tapi ya dengan imbalan yang tidak sedikit dan hak publikasi ke media-media. Hingga pada suatu hari ya, Anas tidak sengaja membuka mulutnya pada teman sekolahnya tentang permainan jailangkung yang pernah dia dan ketiga rekannya lakukan. Berawal dari pengakuan tak sengaja si Anas ini, akhirnya ada orang pintar dari desa tetangga yang mendatangi rumah kepala desa Sukorondo untuk menawarkan diri menetralkan gangguan pocong itu secara gratis. Akhirnya Pak Kades ini lampu hijau ya untuk melakukan penetralan. Menjelang maghrib, berbekal pengakuan dari Anas, maka Ridho, Bagio, dan Sahrudin pun ikut dipanggil untuk menyertai orang pintar tadi menuju rumah kosong milik Pak Tarmo. Di sana mereka ini disuruh membersihkan sisa-sisa ritual jailangkung yang pernah mereka lakukan dulu. Yang aneh adalah boneka jailangkung dari gedebok pisang yang mereka kafani sama sekali tidak bisa ditemukan oleh keempatnya. Kemudian, orang pintar itu menyuruh mereka untuk menunggu di luar rumah. Sekitar 15 menit kemudian, orang pintar itu keluar dengan membawa si jailangkung. Kain kafan yang dipakai untuk membungkus gedebok pisang itu terlihat lusuh, kumal, serta berbau amis. Lalu, entah tahu dari mana, si orang pintar ini mengajak Bagio seorang untuk menuju pemakaman desa. Ridho, Sahrudin, dan Anas disuruh pulang dan mandi. Entah apa yang orang pintar ini lakukan di pemakaman malam itu ya bersama Bagio. Yang pasti, sejak malam itu, teror pocong berhenti menghantui kampung Sukorondo. Dan si Bagio ini jadi berubah. Dia ini menjadi alim dan lebih rajin datang ke masjid, serta pengajian daripada bermain bersama teman-temannya. Oke guys, itulah tadi cerita horor tentang teror sosok pocong karena iseng-iseng ya main jailangkung. Bagi kalian yang punya cerita pengalaman horor, bisa kirim ke email di bawah ini ya. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.